Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Samarazia dengan NIM 23650163. Di sini saya akan melanjut review materi pertemuan keempat, yaitu yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Harapan capaian pembelajaran itu memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Tantangan yurisdiksi cybercrime itu borderless, tidak mengenal batas geografis, virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multi-juridiksi, pelaku, korban, server di negara berbeda. Contohnya, hacker Indonesia serang server AS, korban di Eropa. Locus delictis, tempat terjadinya tindak pidana. Definisinya itu tempat terjadinya tindak pidana, pentingnya menentukan berlaku atau tidaknya hukum pidana Indonesia, menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengadilan. Tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang dipergunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Waktu terjadinya tindak pidana, definisi waktu terjadinya tindak pidana, pentingnya terkait pasal 1 KUHP legalitas, pasal 44 KUHP, pasal 45 KUHP, pasal 79, dan pasal 57 HIR. Asas legalitas. Rumusannya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsipnya, nullum delesium nulla poena sine praevidiam lege poenali. Pencetusnya Anselm von Feuerbach, 1801. Konsekuensi asas legalitas formil, perbuatan tidak tercantum dalam UU tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru, aturan pidana tidak boleh berlaku. Dasarnya teori paham psikis. Asas legalitas material ada pada konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis dasar hukum seperti pasal-pasal berikut. Rancangan KUHP baru pasal 1 ayat 3 konsep KUHP, prinsipnya dan contohnya. Pasal 1 ayat ini asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP, konsep KUHP lebih rinci seperti perubahan UU, perbuatan bukan pidana lagi, ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Asas berlakunya hukum pidana Indonesia, asas teritorial pasal 2-3 KUHP, asas personal nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, asas universal. Ini asas teritorialnya, seperti prinsip hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia, daratan, dan seterusnya, perluasan pasal. Ini personal. Asas personal atau nasional aktif. Seperti ini prinsipnya pada Indonesia, mengikuti WNI kemanapun, pasal 5 ayat 1 angka 1, pasal 5 ayat 1 angka 2, dan pengecualian. Ini prinsip-prinsip perlindungan nasional pasif, pasal 4, 7, 8 KUHP. Ini prinsipnya lindungi kepentingan negara Indonesia, berlaku untuk warga negara Indonesia dan orang asing. Kejahatan dilindungi keamanan negara dan martabat presiden, merek atau materi pemerintah, pemalsuan surat utang Indonesia, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran. Ini asas universal. Berdasarkan hukum pasal 9 KUHP, dibatasi pengecualian yang diakui hukum internasional. Hak imunitas
seperti kepala negara asing dan keluarga, duta besar dan keluarga, anak buah kapal perang asing, pasukan negara dan sahabat. Studi kasus hacker Indonesia di luar negeri. Faktanya, warga negara Indonesia hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pernyataan hukumnya meneliti di mana asas apa yang berlaku bisa diadili di Indonesia atau tidak. Ini diskusi kelompok. Sekian ada kompleks kasus orang Rusia di Cina. Ada 4 kelompok. Tantangan yurisdiksi cybercrime, server di luar negeri, anonimitas, kerjasama internasional lambat, perbedaan regulasi. Ini solusi penegakan hukum lintas negara, perjanjian bilateral regional, kerjasama aparat, harmonisasi hukum, capacity building. Role play persidangan kasusnya, karding internasional, peran, isu, dan outputnya apa. Baik, itu saja. Seluruh materi keempat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.